Assalamualaikum, hai, apa kabar? Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Disimak ya. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam biologi. Dan hal ini selalu berkaitan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup seperti yang kamu ketahui terdiri dari monera. Monera itu terdiri dari bakteri dan cyanobacter. Kemudian protista, jamur, plante, dan animalia termasuk manusia. Biologi sebagai sains. Seperti yang kita ketahui, biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA selain fisika dan kimia. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Sains memiliki karakteristik, diantaranya rasionalis. Rasionalis artinya masuk akal. Kemudian objektif, artinya kebenaran apa adanya berdasarkan data. Selanjutnya empiris, yaitu dapat dibuktikan dengan pengamatan. Dan yang terakhir adalah akumulatif, yaitu dapat dibentuk dari teori lama yang disempurnakan, diperbaiki sehingga menjadi teori baru. Kita kembali ke biologi lagi ya. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Seperti terlihat pada gambar, segala makhluk hidup dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, ukuran kecil sampai yang paling besar, dipelajari dalam biologi. Begitu juga dengan cara dia hidup dan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Seiring dengan perkembangan zaman, objek kajian biologi semakin banyak, sehingga biologi memiliki cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi diantaranya adalah botani, tentang tumbuhan, zoologi tentang hewan, anatomi tentang struktur bagian dalam makhluk hidup, fisiologi tentang fungsi alat tubuh, genetika tentang sifat penurun, kemudian bioteknologi penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan sesuatu barang atau produk, kemudian ekologi itu tentang lingkungan, hubungan timbal balik, kemudian bakteriologi tentang bakteri, virologi tentang virus, anestesi tentang pembiusan, embriologi tentang perkembangan embrio, dan evolusi tentang perubahan makhluk hidup dalam waktu yang lama dengan perlahan-lahan. Objek dan permasalahan biologi. Sesuai dengan tingkatan organisasi kehidupan, objek dan permasalahan biologi yang pertama adalah tingkat molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, dan populasi. Setelah populasi, objek dan permasalahan biologi adalah komunitas. Komunitas kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik, membentuk suatu ekosistem. Tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya adalah yang merupakan objek dan permasalahan biologi adalah bioma. Bioma adalah ekosistem terestrial yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasar vegetasi dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Selanjutnya setelah bioma adalah biosfer. Biosfer adalah seluruh permukaan bumi yang ditempati oleh makhluk hidup. Bahasan kita yang terakhir adalah peranan biologi. Biologi sangat berperan dalam kehidupan, misalnya di bidang pertanian, adanya kultur jaringan, kemudian bidang peternakan, inseminasi buatan, bidang kesehatan, misalnya adanya vaksin, bayi tabung, cloning,
Kemudian di bidang industri makanan misalnya susu fermentasi, kemudian di bidang pengolahan limbah misalnya pengolahan limbah dengan menggunakan bakteri. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai ruang lingkup biologi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan bahasan selanjutnya adalah metode ilmiah. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.